kita perlu pelajari kenapa orang-orang ini bisa melakukan sesuatu dengan hidupnya dan akhirnya mereka mencapai apa yang mereka mau di saat ini. Betul ya? Nah, teman-teman, saya juga punya pengalaman sebelum saya mengendorse orang ini. Ketika saya datang ke suatu agensi lah ya. Kok lu tipe kepribadiannya apa? Saya dengan sangat luar biasa jawab, biasa dong, SC ya, stabil cermat. Kok lu bisa sih sukses dalam hati? Emang kenapa? Banyak sekali stigma-stigma di luar sana, teman-teman, yang memberitahukan kita untuk gagal. Tapi di tempat ini kita, teman-teman, kita diberitahu bahwa kita bisa berhasil, loh, teman-teman. Dengan cara belajar, punya tujuan, kita lakukan perubahan. Itu yang membuat kita berhasil, teman-teman. Bukan omongan orang di luar sana. Nah, tentunya hari ini, teman-teman, kita akan belajar nih dari dua orang yang luar biasa. Dengan dua kepribadian berbeda, kepribadian Anda tidak menentukan masa depan, teman-teman. Kepribadian Anda tidak menentukan masa depan, teman-teman. Tapi tujuan Anda, karakter Anda, pertumbuhan Anda, itu yang menentukan masa depan Anda. Saya kenal dua pribadi ini, teman-teman. Yang satu ganteng kalem, yang satu lagi semangat angin ribut ya. Tuh, terdengar ya. Dengan karakter yang berbeda tidak membatasi mereka sukses atau tidak sukses, teman-teman. Hari ini kita akan belajar dari orang yang luar biasa ini, teman-teman, karena mereka melakukan hal yang luar biasa tentunya, yang mereka lihat hal yang luar biasa, yang kita akan belajar bareng-bareng nih. Ada santai pansnya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita langsung aja sambut dua orang yang luar biasa, Koko, Mike, dan Cimano. Oke, selamat pagi teman-teman. Waduh, gimana ya? Belum keluar ya mic-nya ya? Belum keluar. Udah dinyalain belum? Belum. Nah, bagus. Jago kan gue mah. Oke, teman-teman excited teman-teman? Yes. Hari ini ya sebenarnya kita juga bingung ya disuruh sharing hari Sabtu ya. Sharing apa ya? Nah paling kita hari ini cerita aja ya. Yes, jadi ini mah benar-benar cerita. Jadi kalau misalnya ada yang gak cocok mungkin bisa dibuang aja yang gak cocoknya. Yang bagus bisa diambil aja yang bagusnya ya kok ya. Betul. Kalau kata speaker-speaker lain katanya APBN gitu kan. Apa tuh? Ambil Positif. positif, buang negatif. Gitu ya. Tegang kan gue orangnya kayak gini. Kayak ujian gue. Oke, hari ini kita mau ceritain gimana prosesnya kita, apa yang kita alamin, Mike sama Maria di tahun lalu gitu, di 2022 gitu ya. Judul sharing kita, Living the Ground. Asik. Yes. Living the Ground ya. Boleh next aja? Oke, jadi Living the Ground ya. Ground ini tuh apa sebenarnya? Apa ya? Nggak kelihatan soalnya. Kontek lu. Nyontek dulu. Mewakili hidup kita yang sekarang teman-teman. Oke. Jadi ground itu mewakili hidup kita yang sekarang. Oke. Mungkin teman-teman yang sekarang hidupnya mungkin lagi enak, lagi nyaman. Mungkin juga lagi nggak nyaman. Thank you Koriko. Ya, mungkin juga lagi nggak ideal. Tapi kenapa kita perlu tinggalin hidup kita yang sekarang? Why we need to leave the ground? Nah, nanti kita ceritain. Oke. Silakan next. Nah ini background gue ya. Ini pakai gua sama kamu aja nggak apa-apa ya, biar lebih santai ya. Oke. Kita. Oke, ini sedikit backgroundnya Mike ya. Jadi asli Bandung teman-teman ya, TK sampai SMA di Santa Angela. Di sini ada yang alumni Santa Angela ada. Nah itu ya, leader-leader besar ya, alumni Santa Angela ya, bagus. Ini kalau kuliahnya ada Angela ya, kayaknya gue kuliah di Angela lagi. Oh dulu Dari TK, ya abis itu ngajar di Angela. Ya karena nggak boleh kemana-mana di situ aja. Nah kuliahnya di HI Unpar. Ada yang HI Unpar teman-teman? Ada? Oh aduh nggak ada balat ya sekarang ya. Mungkin di online ada ya, HI Unpar ya. Nah ini kalau kita ngelihat background, sebenarnya gue dulu ada backgroundnya MLM tuh ya. Kenapa sih background MLM? Karena mungkin dulu gue datang dari keluarga yang nggak berkecukupan sekali gitu ya, berlebih gitu enggak ya, biasa-biasa aja. Jadi ide untuk wah pasif income, kaya raya, cepat. Menarik itu tuh ya. Masuk Menarik, banget. ya. Iya masuk banget. Ikut MLM berkali-kali. Kaya raya. Kaya raya, ongkang-ongkang kaki, ya kan?
kayak Koerianto kemarin ya. Nah itu tuh masuk banget ide itu gitu loh. Dan masuk MLM-nya berkali-kali. Tapi ya sayangnya nggak dapat apa-apa gitu ya. Di luar sana banyak yang dapat bagus teman-teman ya. Tapi sayangnya saya pengalamannya nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah udah gitu, tapi itu hanya sebagian kecil aja. Dari SMP itu gue sering senang nyanyi. Nah jadi waktu SMA ada yang teman nawarin, gue punya koneksi, yuk kita ngafe. Ngeband, anak Ngeband, SMA. anak kafe gitu ya. Yuk ngafe dibayar katanya. Nah itu di Eye to Eye Cafe di Maranatha, sekarang mah udah gak ada ya. Nah awalnya dari situ keterusan. Jadi happy karena senang nyanyi dapat duit gitu ya. Nah, itu keterusan tuh. Lama-lama eventnya makin lama makin besar. Ke Sweet Seventeen gitu kan. Walaupun yang gua umurnya udah hampir 2 kalinya yang sweet gitu ya. Gak apa-apa lah, om, gak apa-apa lah ada duitnya ya kan, sikat. Nah, lama-lama ke wedding teman-temannya sampai akhirnya punya musik entertainment sendiri gitu waktu itu. Nah itu berjalan cukup lama ya, kayaknya 10 tahun lebih ya. Sampai akhirnya gue join Legacy di 2015. Nah gimana ceritanya join Legacy di 2015 untuk Mike sendiri itu cerita nanti aja. Oke, nah sekarang boleh dong ya ceritain sedikit. Oke, boleh next. Oke, jadi mungkin agak sedikit berbeda sama Ko Mike. Bersyukur teman-teman papa mama waktu dari kecil tuh wirausaha dua-duanya. Tapi papa mama tuh namanya bisnis ya, ada naik turun, kena tipu, bangkrut. Waktu itu keadaan ekonomi keluarga tuh cukup struggling tuh. Tapi Maria tuh ngelihat kayak papa mama dari dulu tuh udah berjuang buat dapetin apa yang mereka pengen. Jadi bikin juga seorang Maria dari kecil tuh udah berjuang. Jadi kalau misalnya aku pengen apa tuh aku perlu sendiri usaha gitu. Jadi dari kecil ini ada beberapa foto aku jadi kayak penyanyi cilik dari dulu tuh. Gitu. Jadi aku tuh suka nyanyi artis cilik. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak ulang tahun umur setahun kan suka dirayain ya. Nah itu tuh aku tuh jadi penyanyinya waktu dari zaman kecil. Bahkan ini kayak kecil banget, itu gue yang warna merah kayak masih SD. Nanti gue nyanyi lagu I love you. Jadi dari kecil udah jadi penyanyi cilik gitu. Udah gitu beres dari penyanyi cilik, udah gitu SMA mulai belajar nge-MC, ulang tahun anak kecil juga gitu dari SMA. Dari situ emang dapat duitnya sampai ya kadang sekarang masih ada yang suka membantuin tapi udah gak fokus gitu. Boleh di next? Ada mirip ya sebenarnya kita ya. Iya ya. Entertainmentnya ya. Entertainment. Kayaknya kita dulu pernah ngafe bareng beberapa kali lah. Pernah ngafe bareng ya. Sambil nyanyi kayaknya gitu. Udah gitu pas lagi lulus kuliah, pas dulu SMA berarti lulus SMA, pengennya kuliahnya di Unpar dulu. Pengennya ngambil akuntansi karena basically anaknya sebenarnya senang akuntansi gitu. Tapi karena keadaan keluarga ekonominya kurang waktu itu, jadi kayak ya udahlah kuliah apapun yang cari yang murah-murah aja gitu kan. Jadi akhirnya kuliah di ABA, Akademi Bahasa Asing. Emang murah banget jadi kampusnya tuh karena emang mungkin dapat dukungan dari China, ngambil Mandarin di situ. Nah, ya ni hao ya. Nah, ngambil Mandarin cuma mikirnya simpel. Oh kalau misalnya Mandarin ya kata orang jadi tour guide, jadi penerjemah gajinya gede kan ya. Ya udahlah ambil Mandarin aja biar lulus kuliah langsung dapat kerja gitu. Udah bersyukur juga lulus kuliah bener langsung dapat kerja gitu. Nah so far udah 7 tahun terakhir jadi penerjemah. Ini beberapa foto, pernah di yang kiri atas itu di Krakatau Steel 1,5 tahun. Pernah di GNT juga 6 bulan, terus terakhir di kereta cepat Jakarta-Bandung 3,5 tahunan gitu. Dan ini proyek-proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sebelah kanan. Bentar lagi beres ya? Apa udah beres ya? Ya doain aja lah, kalau kata orang dalam ya rada Info susah ngomong. ya. Ordal susah ngomong, ya biasalah ya namanya proyek ya ada plus minus gitu. Nah di kereta cepat itu sebenarnya menarik ya, nggak tahu kerja sama orang China sebenarnya menarik sih. Karena mereka apa ya, semangat kerjanya, jam kerjanya tuh beda banget sama orang Indonesia, apalagi sama orang Bandung yang kayaknya agak nyantuy kan kalau orang Bandung ya. Kalau orang China tuh nggak bisa, nggak ada kata nyantuy buat mereka. Kayak kerja dari waktu di kereta cepat kerja bisa absen tuh setiap hari jam 7 pagi. Dari Senin sampai Jumat pasti harus absen. Terus beres kerja tuh jam 6 sore, itu setiap hari. Tapi terakhir-terakhir karena kita udah mulai masang-masang girdernya yang jalanan buat strap-strap buat yang jalanan keretanya, itu kita bisa lembur sampai jam 4 pagi. Ini gue inget banget pertama kali sih IG story
Jam 4 pagi baru 4.13. beres. 4.13 ya, baru Dari beres jam ya. 7 pagi sampai jam 4 pagi. Mungkin Putri juga sering ngerasain ya sebagai auditor. Jadi kayaknya kita sehati deh Put gitu ya. Love you deh gitu. Dan ini ternyata sering terakhir-terakhir. Karena kalau masang di, kita crossing ngelewatin kayak jalan tol emang harus nyubuh. Jadi gak bisa di jam siang-siang kan berbahaya ya. Jadi harus subuh. Jadi lumayan sering tuh gitu. So far itu sih kalau dari Maria backgroundnya. Oke, nah jadi gimana nih ceritanya bisa ketemu sama Maria? Memang sih dulunya entertainmentnya bareng kan. Nah jadi kokonya Maria ini tuh dulu gitarisnya gua gitu. Ya, jadi bareng seband ya sama Komik ya. Seben ya. Nah jadi ketemulah. Jadi. Jangan. Ketemunya di situ gitu ya. Nah waktu itu tahun 2020 ya pertama kali gue telepon Maria ya. Iya, itu mah Ceritain. lu nawarin ceritain konsep. Ya. Ada konsep bagus, Ci Maria ada konsep bagus gitu ya. Standar skrip ya. Ya ceritain, udah gitu 1 tahun kemudian, nah gue kepikir kenapa? Karena suka ngeliat IG story-nya si Maria juga ya. Ini kerja dari pagi sampai subuh ya. Pasti rajin banget nih orangnya. Udah kepaksa sih sebenarnya mah ya. Passionnya ya gue Iya. lembur. Udah gitu kalau telepon, halo Maria, halo kok, wah jadi high energy banget. Gitu banget gue. Iya. Oh gitu banget Iya. gue. Buat lu mungkin normal segitu Iya, ya. iya. Buat gue, kaget gue. Lu lebih antusias. Jadi di situ kepikiran, kenapa nggak ceritain gitu ya. Akhirnya ceritain ke Maria dan akhirnya walaupun ada beberapa beberapa tantangan betul ya. Dalam beberapa waktu ya tantangannya ya, kalau sama Dalam gua. waktu gitu ya. Terus di saat itu juga kan maksudnya Maria itu udah posisinya bagus gitu ya. Jadi gue tahu lu sebagai translator itu tuh bukan yang pertama kan. Iya, bukan iya, iya. apa namanya? Bukan perusahaan pertama gitu loh. Udah Wah 3 ini pasti bagus gitu ya. Mau gak ya gue ceritain Prudential mau gak ya gitu ya. Gue juga ada tuh pikiran itu. Tapi ceritain anyway lah gitu ya. Nah itu ada fotonya gak ya tadi? Yang kita chatting. Nah yang chatting boleh di next. AJI itu loh. Itu jadi mungkin, Oh masih yang itu, ya udah nggak apa-apa, it's okay. Nggak apa-apa, oke. Jadi kita sempat mau AJI aja sampai 2 kali ya. iya karena waktu itu kan emang sibuk banget ya. Itu tuh berarti AAJI itu Juni 2021 kayaknya. Jadi kemarin tuh sempat nge-scroll chatting sama Mike. Kayak ternyata dia tuh ngajakin AAJI daftarin dari 2 Juni 2021. Terus kayaknya gue tuh baru mau AAJI di 28 Juni 2021. Berarti dia ngelewatin karena 2 minggu kan waktunya 2 kali AAJI. ajuinnya ya. Berarti kayaknya 2 kali. Itu pun sempat di tengah-tengah sampai ngomong kayak, kan Komik ya maksudnya follow up lah ya. Kayak ya mau ngingetin ya AAJI gitu. Terus gue ngomong, kok kayaknya gue gak bisa jalanin Pru dulu kata aku. Karena gue sibuk banget di kantor gue tuh ada yang penerjemah baru resign. Jadi kayak wah pokoknya tiap hari bolak-balik ke lapangan, kantor, lapangan, meeting. Gak bisa deh gue kayaknya Prudential. Sempet kayak gitu. Ya sempat kayak gitu. Ya. Tapi ya puji Tuhan, Pejuangnya ada luar di sini hari biasa ini. Bapak Mike. Boleh tepuk tangan lah buat Bapak Mike. Semangatnya. Yes, nah oke, kita boleh next ya. Next ya, nah ini chapter 1. Chapter 1, jadi ini ceritanya gue fast forward, oke. Jadi Maria akhirnya waktu itu saya yes yuk kita cobain walaupun memang banyak kendala waktu dan segala macam ya. Tapi anehnya Maria ini waktu lagi sibuk-sibuknya banget, dia malah semangat banget. Semangat banget, jadi waktu itu ceritain sedikit di CRC ada jam istirahat kan. Oh iya, jadi kalau di perusahaan China itu kita ada jam boci selalu. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Memang Apa tuh ada boci? jam Boci apa tuh? bobociang, Oh, bobociang. Nah, jam 12 sampai jam 2 itu kita tuh sebenarnya boleh ngapain aja mau tidur. Emang kan dikasih kamar, jadi emang karena side office. Jadi memang ada kamarnya, dikasih kamar bisa tidur boleh. Lu mau keluar jalan-jalan ke mall boleh atau mau ngapain bebas. Pokoknya 2 jam aja istirahatnya. Biasanya aku tuh bobo. Kalau karena capek kan kerja di site gitu. Nah waktu itu tuh kayaknya pertama kali semangat-semangatnya pas lagi tap or gold ya. Tap or gold. Tap or betul. gold sih. Boleh Itu, di next aja ya kali ya, Laisa, Iya. boleh di next ya. Nah ini nih, tap or gold contest siapa yang masih ingat teman-teman? Iya Masih itu membekas malah. seru banget ya. Tap or gold contest, nah itu pertengahan 2021. Jadi waktu itu ya ayo ya ini tap or gold bagus banget, masih 2 bulan lagi kalau nggak salah waktu itu ya. Iya 2 bulan Udah lagi. mulai Pertama berjalan. kali ngasih tahu pas lagi. Pertama kali ngasih tahu ya. Kayak gitu. Jadi waktu itu begitu ada jam istirahat kita zooman. Iya. By the way Maria itu kerjanya di Bandung tapi di mes. Jadi dia nggak boleh pulang. Jadi Jadi, sama lah kayak keluar kota Kayak sama di luar aja. kota jadi benar-benar ketemu keluarga pun enggak gitu.
Nggak boleh pulang sama karena COVID kan. Covid juga, Covidnya, betul. jadi Covidnya mewajibkan kita buat nginep di asrama kantor gitu. Gitu. Jadi kita zooman, begitu dia istirahat, zooman. Setiap gitu hari ya kayaknya itu ya. Iya. Jadi- Bahkan waktu itu lagi zaman apa? Lu pernah kena juga kan? Covid ya itu pas Ya. lagi zaman Covid. Jadi aku tuh kena Covid kayaknya mungkin di Agustus awal, kalau nggak Juli akhir lah. Nah itu pas lagi zaman-zaman tap or gold awal kan berarti. Nah pas lagi zaman Covid nggak ngerti kenapa, mungkin karena aku kan di isomannya di hotel sendirian. Jadi kayak bosen banget 10 hari. Akhirnya bener-bener setiap hari nggak ada hari tanpa ketemu Zoom sama Mike deh itu ya. Every day. Gila, udah gitu sehari bisa kayak 4 jam ya. Ya. Gila banget. Gue kayak dipikir-pikir lagi sekarang gue rajin juga ya. Gitu. Karena pas ada waktunya kan. Pas ada waktunya karena Iya. kerjaan kantor kan nggak bisa WFH kalau jadi penerjemah kan. Jadi mau nggak mau ya nggak kerja sama sekali. Ya udah jadi ketemu Mike aja, zooman terus, bahas konsep, Betul. cara telepon orang, cerita produk ya. Semua. Gila, semua sih itu dihantam sih ya selama Iya. 10 hari. Jadi justru Maria tuh kencang-kencangnya pas COVID. Lagi COVID justru wah growingnya gila Gaspol ya banget gue. gitu ya. Nah itu seru banget ya, itu di saat tap or gold gitu. Nah waktu itu ceritain dong ya, pertama kali lu terinspirasi bikin, kan kita semua disuruh bikin list nama ya. Perlu bikin list nama 100 nama ya. Oke. Iya, iya. Itu pas Ceritain dong. lagi pertama kali join meeting unitnya sama Glenn. Kayaknya gabungan itu banyakan. Zoom juga itu waktu itu malam-malam kan Senin malam biasa. Waktu itu Glenn tuh sebenarnya lupa sharingnya apa sih kok Glenn. Tapi dia tuh nyuruh lu kalau agent baru, lu mau bertumbuh di sini, lu harus siapin list nama dong. Project 100. Itu sambil gak ngerti gimana, sambil zooman sama si Glenn. Sambil gue tuh ngetik di Excel nama-namanya langsung. Jadi nggak disuruh gitu kayak beres Zoom meeting, langsung chatting ke si Mike. Kok gue udah beres 100 namanya? Gitu. Gue juga Iya. sampai shock kadang. Gue juga shock. Iya lu juga shock kan pasti. Ya itu kalau buat gua ya, buat gua itu jadi 1 poin plus, 1 poin plus, 1 poin plus gitu. Karena wah Eda nih ternyata bener-bener semangat banget nih Maria. Beres meeting langsung beres gitu kan, Project 100 gitu ya. Iya, Nah iya, itu gitu, dan akhirnya kita di situ mulai ketemu orang ya, Iya. mulai ceritain. Pertama-tama kita JFW dulu dan segala macam. Zooman ya, JV-nya full ya kita. Full semuanya zooman karena Zooman. saat itu masih COVID teman-teman ya. Dan kita fokus kejar tab waktu itu ya, Ya. kejar tab. Waktu itu sisa waktu tab itu cuma 1,5 bulan. Karena kan setengah bulan di awalnya itu baru belajar-belajar ya. JFW belajar, akhirnya 1,5 bulan baru mulai fokus. Itu bener-bener ngejar banget yang tab or gold. Karena emang aku tuh gak punya tab. Jadi kayak ini tab menarik banget nih buat aku gitu. Nah 1,5 bulan ngejar. Ya begitulah hasilnya seru sih. Selama 1,5 bulan emang ngejarnya cukup seru. Jadi benar-benar setiap jam bobo siang itu aku udah gak pernah bobo siang lagi. Jadi setiap jam istirahat selalu ketemu orang atau enggak calling day misalkan. Atau enggak ketemu sama Mike. Nanti malamnya beres kerja kan berarti jam 6 beres makan jam setengah 7. Jam 7 mulai zooman lagi sampai jam misalnya jam setengah 9 atau jam 9. Dan setiap hari ya kayak gitu ya. Ya, terus Maria telepon gue juga sering banget ya, 10 kali kayaknya ada sehari ya. Dari pagi sampai malam. Telepon terus pokoknya kita very intense di situ. Kenapa? Karena waktu itu Maria memutuskan gue mau tap. Iya, Dan ternyata fokus banget, semangat banget. Ya udah ya sikat langsung ya. 1,5 bulan itu 1,5 bulan. ketemu orang, mulai ada nasabah 1, 2, 3, 4 sampai di detik-detik terakhir Iya. teman-teman. Itu kan beresnya di September kalau nggak salah ya. September 30 ya. 30 September ya. Sampai 30 September jam 11.59. Kita masih submit. Hah, submit. Itu gila tegangnya banget. ya. Itu gila banget. Saking pengennya tap ya. Dan sebenarnya di saat itu semua nasabah udah beres ya, sebenarnya sudah Secara mencukupi API ya. udah mencukupi untuk submit SPAJ itu udah sekitar, kan dulu 88 kan? 88 juta, 88 juta, aku tuh secara API kalau dihitung tuh udah 90 lebih lah. Tapi kan akhirnya terakhir-terakhir dikasih info bahwa oh ya udah nggak usah tap or goldnya bisa submit dulu, baru seminggu kemudian bayar boleh kan? Ya, betul, Nah di situ betul. aku info tuh ke dua nasabah, nggak apa-apa Ci kok. Lu submit dulu aja yang penting, nanti bayarnya bisa minggu depan. Jadi masih ada waktu kalau mau mikir-mikir. Yang penting gue kan submit dulu ya, gue ngerasanya. Pokoknya gue ada closingan dulu aja. Udah tuh kayaknya 90 lebih atau 100 ada kali waktu itu.
Hampir 100. Hampir 100. Tibalah seminggu kemudian guys. Ternyata. Ini masih membekas. Jadi ternyata 2 nasabah itu percis, dua-duanya nggak jadi bayar. Ya. Jadi 2 itu yang diperjuangkan ya, gila luar biasa ya. Ternyata yang Sampai satu jam 12 malam. Bilangnya nanti aja. Nanti aja. Yang Gitu satunya ya. lagi ternyata pas ngobrol sama suami kayaknya nggak jadi dulu sekarang. Nggak Intinya jadi di pending lah dua-duanya. Ya. Jadi Maria finishnya di berapa waktu itu? Dari 88 finish gue 85. 85 juta guys. Gila ya. Itu Kurang 3 juta API. API 3 juta. Itu beres si Cici sama si Kokonya ngabarin ke aku nggak jadi itu. Nangis langsung telepon Mike. Sedih. Karena berjuangnya benar-benar kerasa kayak gila gue udah effort siang-siang malam-malam Zoom gak berhenti. Iya, tapi gak finish juga. Betul. Gitu. Bareng sama Kelvin juga waktu Ya sama itu Kelvin ya. waktu itu ya. Nangis ya kak, aku sedih banget rasanya. Gimana Kelvin ceritain nangisnya gimana? Nanti aja ya. Ya pokoknya itu seru ya. Maksudnya gue sebagai leader pun sebenarnya nanti yang dapat tab-nya bukan gue sebenarnya. Tapi gue juga ngelihat karena kan bareng-bareng ya, bareng-bareng nih ngejarnya. Gue sama Maria, gue bener-bener bantu tuh dari awal gitu loh. Gue juga ada rasa, aduh nyeseknya tuh Gemes ada ya, juga 3 gitu. juta soalnya Ya. kan. Tapi yang penting adalah bagaimana responnya Maria setelah itu gitu kan. Justru kesini gue sempat mengalami juga di sebelum ini partner-partner yang mengalami kekecewaan misalnya pas lagi orangnya nggak jadi lah atau apalah gitu ya. Nah satu hal yang gue bisa ambil adalah bagaimana responnya setelah itu gitu kan. Dan di saat itu respon Maria down. Udah ngarepin gue semangat kan. Kayak udah mau diangkat ya. Down teman-teman. Jadi ya. kita ke next slide-nya boleh. Ya inilah chapter 2. Iya downhill. Downhill ya. Jadi udah mau naik, aduh downhill. Silakan, iya ceritain dong ada apa Ya aja tuh. jadi dari semenjak yang tap or gold itu berakhir kan di September 2021. Nah Oktobernya tuh kebetulan aku tuh Sangjit. Jadi kayak itu tuh benar-benar boleh di next. Ya, jadi benar-benar yang namanya live event marathon tuh nyambung terus dari Sangjit bulan Oktober, bulan November si Koko aku merit, terus bulan November juga aku resign dari CRC, dari kereta cepat maksudnya. Udah gitu bulan Desembernya merit, Desembernya honeymoon juga, lanjut ke ntar ada aja pokoknya Maya diada-adain sebenarnya mungkin ya. Kalau misalnya diomongin jujur mah ada aja diada-adain gitu eventnya tuh. Oh kok nanti gue Gua mah mau positive honeymoon. thinking ya, gua Iya. mah. Oh kok gue teh baru pindahan apartemen. Oh kok gue teh lagi apa. Mike tuh setiap minggu kayaknya lu selalu chatting gue ya. Maksudnya Iya. kayak kita ngobrol aja gitu. Gitu tapi ya udah gue tuh selalu ngadain event aja buat diri gue sendiri gitu. Terus kan waktu itu kebayang gak sih teman-teman kayak aku tuh kerja dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore setiap hari. Sabtu pun kerja, Minggu pun kerja loh by the way. Nah tiba-tiba resign, pindah ke Jakarta baru merit. Jadi kayak oh ini teh hidup ya, gue teh punya waktu bebas. Gue bisa main kapanpun, gue bisa nonton drakor. Aku tuh seneng nonton banget tapi semenjak di kantor kereta cepat tuh gak bisa nonton sama sekali. Gak ada waktu, keburu capek kan. Jadi kayak oh gue bisa nonton, gue bisa main, jalan-jalan. Terus maksudnya karena emang senang-senang cukup nabung juga. Jadi kayak oh gue bisa mulai nih head on lagi. Karena dulu punya uang tapi gak bisa keluarin dan gak bisa kemana-mana kan ya. Gitu. Jadi oh hidup teh indah pas lagi zaman itu tuh. Gitu. Akhirnya lepas ya. Iya lepas dari derita Oke. ya. Jadi waktu itu Sangjit, merit, udah gitu pindah ke Pindah merit ke dulu Jakarta. kan? Merit Pindah dulu baru dulu. pindah ke Jakarta. Merit dulu, pindah ke Jakarta. Berarti itu udah resign, udah Rentetan gak ada banget. jadwal, udah gak ada Nggak ya. ada, udah gitu udah gak pernah kan dulu tuh selalu ikutan training, kayak M3, Ya. hampir gak pernah bolong kan semenjak fokus mau jalanin pro. Semenjak Ya. yang dari Oktober itu udah mulai lossnya sebentar-sebentar kayak misalnya 2 minggu sekali. Ya. Akhirnya ente. Akhirnya. Nggak sama Wow, sekali, akhir akhirnya mah namanya. nol aja jadinya. Yang online itu artinya gak dilakuin sama Tidak sekali. dilakuin gitu. sama sekali. Sebenarnya di awal-awal waktu selesai tap or gold itu gue udah bilang, ya ini tuh momentum lagi bagus sebenarnya, momentumnya Maria gitu ya, momentumnya lagi bagus gitu. Kalau lu stop ya berapa bulan misalnya gitu, nanti mulai lagi itu titiknya bukan di 0, di minus.
akan lebih berat untuk naik lagi. Jadi teman-teman kalau sekarang momentum lagi bagus ya, apapun itu, apakah selling atau misalnya teman-teman bangun tim, lanjutin teman-teman. Iya. Ya, karena itu berharga banget. Momentum tuh berharga banget gitu. Waktu itu diceritain ke Maria. Iya. Tapi ya apa daya ya. Iya. Memang. Karena kalau Sanjit merit kayaknya, gue kayaknya lebih penting, kayaknya Prude emang gak penting. Di saat itu aku mikirnya Betul, kayak ya. gitu. Ya, bukan prioritinya Bukan Maria. prioritinya kan waktu itu kan. Udah gitu Yes. sempat kayak pas lagi kan Desember tuh ngingetin bonus produksi karena kan berarti aku secara API 85 berarti bonus produksi kan 5 juta API 90 lagi. juta kan bonus produksi. Koma itu teleponin aku. Kak Irin sampai teleponin aku. Kak Irin itu teleponin kayaknya mungkin 2-3 kali ada sampai sempat aku reject karena kayak gue tuh lagi sibuk, gue lagi meeting, bayangin lagi tengah-tengah mau resign kan pasti sibuk banget penerjemah tuh beresin data segala macem. Lagi meeting besar banget sama big boss. Ingat, udah gitu tiba-tiba Kak Irin telepon 2 kali, aduh gue reject deh ini. Udah gitu kan Kak Irin chatting, ngingetin lo bonus produksi tuh tinggal sisa 5 juta lagi loh gitu. Ya. Masih, waktu itu berarti masih di November awal, masih ada sebulan, 2 bulan berarti kan sampai Desember. Yuk dikejar kata Kak Irin, aku cuma ngomong iya Kak, iya udah gitu. Bukan 5 juta premi ya. 5 juta API. 5 juta API. Jadi nggak ada 500 ribu sebulan itu Iya. sebenarnya Maria bisa dapat bonus produksi gitu. Tapi waktu itu ya sudah. Iya, gitu kan. belum Karena- paham juga mungkin ya waktu itu. Betul. Nah, oke. Boleh next slide. Ini teman-teman yang di online, Kedengeran apa nggak? kabar teman-teman? Masih excited? Lambaikan tangannya dong. Asik. Oke, nah ini ya winter is coming for Mike ya. Jadi kalau kita punya partner ya udah semangat banget ya. Udah gitu Maria ada live events banyak sekali ya. Winter is coming ya. Brace yourself. Oke. Nah jadi ini yang pertama yang gue belajar banget adalah relationship above business teman-teman. Apakah kita mau bantu nasabah? Apakah kita bareng-bareng sama partner? Relationship itu always above business gitu. Bisnis itu di Prudential ini tuh hanya kendaraan kita untuk dapetin apa yang kita mau gitu ya. Tapi relasi itu tuh long term teman-teman. Kalau hari ini misalnya, ya waktu itulah Maria mungkin waktu itu prioritinya belum di Prudential. Iya. Tapi udah gitu misalnya respon gua, Ya udah, tinggalin gitu si ya. Maria mah. Pundung Pundung bete, misalnya, bete misalnya gitu lu. ya. Kan pasti kerasa dan Iya. relationshipnya jadi nggak oke Iya. gitu ya. Nah itulah Dan gue gak kenapa. akan mungkin juga pasti join lagi kan. Karena yang ngajakin gue Iya. aja gak ngajakin gue lagi gitu. Betul, Iya kan? betul. Gitu. Jadi kita sebagai leader nggak boleh pundungan, teman-teman. Gak pundung tuh bete jadinya. Bete gitu ya. Betean gitu gak boleh. Nggak penting juga sih sebenarnya ya. Nah jadi saat itu ya winter is coming for Mike. Karena buat Maria sih happy-happy aja waktu itu ya. Gitu ya. Padahal gue tahu nih Maria momentum lagi bagus, habitnya udah kebentuk kan waktu itu. Iya. Kita ini udah 40 days project juga ya. Belum. Oh belum ya, ini mah belum ya? Belum. Oke, tapi habitnya udah kebentuk, udah gitu, tapi gue tahu gue perlu jadi peran yang berbeda di saat itu. Gitu. Di saat itu peran apa yang gue mainkan adalah gue jadi teman buat Maria dan Kelvin di saat itu. Jadi waktu itu gue tanya, kan mau Sangjit nih ya, Sangjit tuh lamaran ya. Mau lamaran nih perlu apa aja gitu loh, mau gue bantu apa gitu loh. Lalu udah gitu Ya sih. jangan dong. Gak ditawarin soalnya sama Maria ya. Gue minta dia nyanyi tapi waktu itu akhirnya gak boleh pakai penyanyi. Pas lagi masih covid soalnya. Oh gitu, oke. Ya kayak gitu, jadi waktu itu peran gue berubah tuh. Iya. Jadi dari seorang partner bisnis, jadi teman aja. Kayaknya itu kita intense setting cuma buat bener-bener ngobrol sehari-hari aja ya maksudnya. Sehari-hari aja, Iya. betul. Paling gue ngingetin yuk training gitu ya. Iya. Ya, tapi enggak. Enggak. Enggak apa-apa, it's okay. Santai gitu ya. Karena gue tahu prioritinya memang buat Maria bukan di situ Iya. gitu. Oke, nah jadi itu tuh gue bertugas cuman jadi alarm dan reminder aja. Sambil kita tetap jaga hubungan teman-teman. Nah ini jaga hubungan ini sangat penting untuk kita skill. Ini tuh skill ya menurut gue ya. Jaga hubungan itu skill gitu. Karena gue tipe orang introvert yang sebenarnya gak punya banyak temen juga gak apa-apa. Kalau buat gue pribadi ya. Iya. Jadi gak terlalu gimana lah. Nah ini gue harus effort nih. Harus dengan intentional gue harus jaga hubungan gitu loh. Oke. Nggak sama hanya partner doang, tapi sama nasabah-nasabah kita juga teman-teman Iya. perlu punya skill jaga hubungan itu seperti apa.
ya. Kalau follow up contohnya, follow up itu nggak selalu gimana yang kemarin, di blok lo ya abis itu ya. Tapi tanya anaknya, tanya keluarganya, tanya pekerjaannya, sekarang gimana ngalamin apa gitu loh. Dan sekali lagi balik ke yang nomor 1, relationship above business. Jadi teman-teman kalau nanti di 40 Days Project juga bakal tahu bahwa yang namanya profit is in relationship, bukan di bisnis teman-teman ya. Nah itu tuh akhirnya yang gue lakukan gitu ya. Nah di sini keputusan untuk tetap konsisten rekrut dan selling buat gua. Tapi tetap jadi support system selama Maria dan Kelvin lagi cuti. Kita sebagai leader, teman-teman, perlu bukan sebagai leader sih sebenarnya, sebagai partner lah ya. Sebagai partner itu kita perlu punya plan sendiri dan kita nggak boleh taruh goal kita sama partner-partner kita. Karena nggak nyambung gitu, setiap orang punya goalnya sendiri. Jadi saat itu yang gue lakuin apa? Gue tetap konsisten, gue tetap bantu orang, gue tetap ceritain bisnis gitu. Selama gue masih jaga hubungan juga, oke? Nah, kenapa sih gue lakuin itu? Karena ini mundur sedikit ya, di Desember 2021 gue tuh udah ambil keputusan bahwa adik itu udah harga mati di tahun 2022 gitu. Jadi itulah yang gue lakukan, oke? Next. Boleh, Lisa? Oke, resurrection. Nah ini mungkin cerita dari aku dulu. Yes. Jadi setelah Desember off total di Prudential, Januari itu Komik mulai setelah mungkin dekat-dekat setelah tahun baru ya mulai teleponan lagi. Ya. Ya mulai teleponan lagi. Yuk kita one on one lagi lah, kita zooman. Waktu itu kayak oh ya masuknya smooth banget sih kata aku. Enak banget juga, maksudnya gak kayak yang lu dikejar-kejar Prudential gitu. Karena kayak dia, apartemen lu kayak gimana sih? Ayo kita room tour pakai video call gitu-gitu kan. Nah beres dari situ, Komik tuh sesimpel kayak cuman ngasih tahu, ya tahun ini si Pruden jalan-jalannya ke berarti New York. New York Kan ya. 2022 ya berarti ke New York loh gitu. Udah gitu ngasih tahu. Terus emang aku dari dulu emang anaknya cukup seneng angka kali ya. Jadi kayak dikasih tahu kayak gitu, ya udah terbuka aja dengerin aja gitu, dengerin. Itu pertama kali sama Komik one on one lagi. Beres dari situ mulai tuh kayaknya mikir, ya coba gue jalanin Pro lagi iseng aja gitu kan sepanjang one on one. Ya. Gak telepon Mike, gak ngomong sama Mike. Gue coba telepon calling day dong pribadi, langsung telepon kayaknya belasan orang. Hasilnya 0. Gak ada Ini yang mau janjian. Karena ini setelah berbulan-bulan Gak off pernah ya. calling day sama sekali, kan berarti 3 bulan gak pernah calling day. Itu calling day gak pakai skrip, pede banget lagi aku tuh kayak ya udah kadang ngerasanya kayak masih bisa, ya udah calling day aja. Pas lagi orang ngomong udah punya asuransi, nah loh, oh iya kok, oh iya ya udah oke deh makasih ya, gitu jawabannya. Abisnya Ya. nggak tahu. Ya kan? harus gimananya bingung harus kan. gimana handling objectionnya nggak tahu. Nanti gitu. kita di belakang ada satu video ya, itu video real ya. Kita lagi calling day ya. Iya. Oke, nah itu sebenarnya di Januari, Mike juga di saat itu karena udah mutusin mau adek ya, jadi gue sempat ke Jakarta, ketemu sama salah satu leader di Jakarta untuk belajar. Nah malamnya ketemu Ketemuan kita, lah, ya. malam-malam. You meet up yuk itu di Januari gitu loh. Nah jadi sebenarnya dari situ juga tuh awalnya, yuk bareng-bareng. Walaupun gue tahu sebenarnya di depan ini nggak akan semulus itu. Telepon 5 orang angkat, belum tentu 5 orang angkat, ya kan? Nah jadi gue tahu ini nggak akan semulus itu gitu. Tapi gue ambil keputusan untuk tetap lakuin. Ke Jakarta cerita, nah ini ya fotonya kita di pick ya. Iya. Itu kita juga nggak lama ya ketemuan sebenarnya. Gak lama, ini Iya. salah pilih kafe lagi ya. Gak jelas banget. Iya kan. nggak jelas itu kafenya hari itu. Akhirnya pulang ya, udah. Nah dari situ mulai bangun hubungan lebih intens teman-teman. Dan akhirnya Maria di saat itu mulai start lagi ya. Mulai start tapi belum, masih yang bolong-bolong juga gitu. Nah mulai ikutan sistem lagi sebenarnya mulai di Februari tengah, beres sincah lah kayaknya. Karena biasa alasan kok mau sincahan ke Jogja gua gitu kan ya, masih ada alasan pokoknya. Jago bikin alasannya. Nah, jadi kalau partner gue bikin alasan gue juga tahu nih. Jago gue udah tahu soalnya gue jago. Nah akhirnya beralih sampai ke bulan Maret. Nah udah berarti kan married udah 3 bulan dari Januari, Februari, Maret berarti kan. Di Maret mulai ada rasa insecure.
Karena yang tadinya Maria yang kerja full time di kantor, terus dapat income-nya udah cukup oke selama jadi penerjemah. Udah kan selain penerjemah kadang suka nge-MC-in juga. Jadi udah lumayan oke. Terus mulai kerasa, kok gak ada yang transfer gua ya gede 3 bulan itu. Cuman berarti ada Prudential yang transfer tapi kan belum cukup. Masih sedikit lah kan dari yang 85 juta tersebut Tahun kan. lalu ya. Gitu. Jadi kok mulai kerasa di situ mulai insecure, mulai overwhelmed gitu. Jadi pertamanya kayak sedikit-sedikit doang rasanya kayak aduh kok gue gak ada kerjaan tapi ya udah nonton lagi, ya udah main lagi gitu kan. Masih nyaman ya? Masih nyaman. Udah gitu di satu momen lupa sih ke triggernya karena apa itu nangis sejadi-jadinya ya. Nangis sama Kelvin kayak aduh gue tuh kok kayak gak berguna rasanya sampai segitunya kayak kok gue kayaknya gak bisa bantu suami gue ya. Padahal aku tuh emang tipenya orangnya kan gak bisa diem, gak bisa yang kayak nikmatin, ya mau sih nikmatin duit suami kalau banyak. Cuma Kode keras. jujur banget, tapi emang orangnya tuh gak senang kalau diem doang kan kayak bosen. Jadi kayak 3 bulan gak dapet uang tuh kayak gak berguna ngerasanya gitu. Insecure di situ kayaknya Kelvin waktu itu nyuruh deh. Karena aku bilang aku gak mau lagi jadi penerjemah Mandarin. Karena kayak aku tuh kapok sama jam kerjanya, sama attitude mereka, cara mereka ngomong. Mereka kan tipenya yang cukup membludak-bludak ya kalau orang China. Coba gimana sih? Marah-marah. Coba Jangan. Gue udah lupa sih cara ngomong marah-marahnya. Tipenya kan marah-marah terus, ngomong biasa pun kayak marah-marah. Jadi tuh gak mau lagi jadi penerjemah Mandarin. Akhirnya Kelvin ngomong ya udah coba calling Mike aja. Lu ngomong ya kamu coba jalanin Prudent lagi mulai dari nol lagi. Gitu. Karena semenjak yang calling day ditolak itu sebenarnya aku tuh ada sedikit bete. Maksudnya down kan kayak gue udah ditelepon nih, gue udah usaha calling day 15-an orang. Masa gak ada yang mau dapet janji. Jadi bete lagi. Jadi udah mau coba lagi. Ditolak, mundur lagi gitu. Nah di saat itu Kelvin nyuruh telepon Mike, nah itu telepon Mike. Di situ gue ngomong ke Mike, kok kayaknya gue mau jalanin Prudent deh. Tapi gue mah bener-bener ini mah mau jalanin kata aku. Kayaknya tapi gue mah gue mikir ya kayaknya gue kasih waktu gue setahun lah. Maksudnya 2022 itu. Ya. Kata aku pokoknya kalau gue tahun ini gak AAD, gue mau keluar dari Prudent aja. Gue Shock mikirnya gak ada telepon kayak gitu? pertama kali gak ada kabar gak ada berita, tiba-tiba Iya. dikabarin kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya banyak di darkest momennya asik. Darkest moment ya. Di masa-masa downnya Maria itu, Kelvin itu wah. Perannya sungguh Leadernya besar. Kelvin tuh besar banget gitu ya, leadershipnya Kelvin itu. Jadi Tepuk tangan dulu buat kasih tepuk suami tangan aku buat tuh. Kelvin dong. Ya jadi kalau spouse memang enaknya Berperan karena besar banget. masing-masing jadi tahu battle-nya apa di Iya, depan ya. betul. Nah gitu akhirnya kita ngobrol waktu itu Maria telepon, gue lagi di Bali, lagi liburan. Malam-malam ya si Joyce nangis ya, lagi ditidurin. Lu Udah di gitu si hotel Maria, kan? iya tiba-tiba telepon. Ini gue kalau nggak adek, gue kayaknya udahan aja dari Pro. Hah gimana? Buyar langsung ya, liburan buyar langsung ya. Oh gitu ya, tapi bagus juga. Karena gini, ini sih gue ngaca dari pengalaman gue juga di Prudential. Gue di Prudential dari 2015 ya. Naik AD di tahun lalu 2022, oke. Artinya gue wasting time. Ya, gue perlu 7 tahun untuk jadi agency director, gue wasting time. Mendingan kayak Maria, putusin tahun ini gue mau apa gitu loh. Tapi bener-bener gitu. Jadi ya udah kalau lo mau bener-bener gue juga supportnya bener-bener Iya. gitu kan. Nah disitulah keputusan yang apa ya, jadi Mungkin kayak Apa satu ya? yang tadi yang living the groundnya aku tuh di situ. Iya betul. Aku ngerasanya di Betul. situ. Karena di situ aku mikir kayak ya udah. Tapi maksudnya bukan dengan aku ngomong gue mau jadi AAD kalau nggak gue keluar dari Pru gue nggak jalanin gitu. Aku maksudnya semenjak dari situ aku bener-bener fokus. Yuk gue jalanin, gue fokus selama setahun. Kalau gue nggak ada hasilnya setelah gue fokus baru gue keluar gitu mikirnya. Iya jadi abis itu juga rada berubah-berubah sih ya. Ya tapi kalau dapatnya lumayan gimana ya? Iya sih katanya gitu ya. Cuman ya maksudnya dari omongan itu gue lihat after itu pun Maria semangat gitu kan. Nah jadi ya udah sikat ya. Oke. Nah oke next dulu Laisa. Nah ini ya tadi ya yang diceritain itu tuh live momentum yang di bulan Maret. Yang tadi sama Kelvin kita ngerasa gimana gitu ya. Nah tapi setelah kita coba jalanin lagi dari awal itu juga
ada yang namanya PHP lah, Naik ada. turunnya ya, kerasa banget. Iya, ada closing juga ada. Ya closing ada, tapi ditolak juga banyak. Tolak juga banyak gitu ya. Nggak jadi lebih mudah waktu kita memutuskan, oke gue mau. Oh, Ya malah itu baru mau. aku ngerasanya, nah setelah yang tadi Mike bilang momentum, aku ngerasa banget momentum harus diterusin terus, jangan berhenti. Karena pas lagi di Maret itu benar-benar mau mutusin buat fokus. Tapi diri aku tuh kayak denial, mungkin gue agen, terus kayak gue mulai lagi calling day, gue mulai lagi harus fokus training setiap Sabtu Senin. Nah itu susahnya setengah mati dan aku ngerasa susahnya jauh lebih susah dibanding pertama kali aku join di Prudential. Ya karena nyaman Gitu. kan. Ya udah nyaman banget sama hidup, tiba-tiba harus mau gak mau mencemplungkan diri lagi buat aktif lagi kerja gitu kan. Ya, Gitu. nah tapi memang bagusnya Maria adalah di saat dia ada sesuatu yang dia nggak nyaman, dia itu nggak lari dari situ. Jadi waktu hidup nggak nyaman di Maret itu dia mutusin, oke gue harus do something gitu loh sama ini. Walaupun itu nggak gampang ya, nah itu juga itu poin plus lagi buat gue. Jadi teman-teman bisnis itu tidak ada yang mulus set naik terus, itu nggak ada. Pasti ada naik turun turun gitu ya. Nah di saat itu sampai ada nih ya, lagi meeting unit teman-teman ya, waktu Maria lagi ke Bandung, laptopnya hilang dong. Itu lagi meeting, baru mau mulai Belum meeting mulai. unit. Baru pesan Indomie. Ya baru pesan Indomie, kita udah gitu tiba-tiba Kelvin teriak, Bib laptop kamu di mobil? Iya, mobilnya dijebol orang. Wah itu gila. Itu pusing. laptop hilang. Terus kan aku tuh gak punya tab kan, sampai terakhir juga masih belum punya tab. Jadi kayak semua tuh tulis di buku. Kebayang gak, berarti anggap kayak tab kalian hilang beserta semua data nasabah, ilustrasi, tanggal lahir. Wah itu. Bukunya ada di tas laptop Bukunya itu di ya? tas laptop itu kan, Jadi karena hilang semua. setas-setasnya dibawa. Itu mau nangis, mau marah, mau ketawa. Sekarang bisa ketawa Saya bisa ya. ketawa, kemarin mau nangis. Waktu itu mah stres. Cengeng, mari sama cengeng. Ya, nah tapi saat itu akhirnya tetap jalan teman-teman ya. Ya udah hilang, ya udah bikin baru, ya udahlah gitu ya. Nah sampai akhirnya Maria mulai naik nih, mulai closing gitu. Nah sampai akhirnya ada momen yang bikin janji, udah Ya. banyak ya. Oh iya, nah jadi karena udah mulai ngikutin sistem, udah mulai OCS belum ya? Lupa Udah sih. mulai kayaknya Udah deh. mulai kayaknya awal-awal ya, Awal-awal, kita, ha. grup kita udah mulai Ya. OCS. Ngejar kan pasti poin setiap hari, udah gitu mulai penuh tuh setiap hari, ketemu 2, ketemu 3, ketemu 2, ketemu 3. Satu hari itu tiba-tiba tiga-tiganya ngebatalin dari pagi tuh, di PHP-in lah pokoknya. Terus bingung kan kayak aduh karena udah setiap hari ketemu orang, jadi kalau ketemu orang kan balik lagi jadi bingung ya ngapain, aku harus ngapain hari ini. Akhirnya ngomong ke Kelvin kayak Bib ya udah hari ini kita keluar rumah aja. Karena aku tuh emang tipenya kan jarang keluar rumah, di rumah kan kerjanya zooman terus. Kita keluar rumah, ketemu siapa kek, saudara kamu kek, teman kamu kek, siapa aja. Yang penting ketemu orang, gak usah ngomongin Prudential, aku bilang gak apa-apa. Karena gue kayak udah sehari gak ketemu orang tuh kayaknya gue tuh greget gitu kan. Nah di situ pergilah kita ke rumah Josephine gitu, partner aku. Ya main Gitu. doang kan? Main, itu benar-benar cuma Ngobrol. main. Dan di situ pun aku ingat banget Josephine tuh cerita, semenjak COVID tuh kita tuh tamu pertamanya dia, temen pertama yang main ke rumahnya. Gitu. Jadi di situ kita ngobrol kayak mungkin 2-3 jam, ada Jose nggak ya di sini? Kita Harusnya ada ngobrol kayak sekitar 2-3 jam bener-bener ya ketawa-ketawa ngomongin sama COVID. Nah tapi di situ juga mungkin karena udah dibiasain kita coba, kan udah mulai coba rekrut ya aku di situ. Ya. Di Ada ya? Jose ada ya, halo Jose. Gitu, nggak penting sih. Nah karena mulai udah rekrut beberapa orang, udah mulai diajarin ya Six Open Ended Question ya. Ya, Six Open Nah, Education. di situ mungkin kayaknya secara nggak langsung, aku tuh nanya sama Jose, lu tuh hidupnya sekarang gimana? Terus Jovi tuh gimana? Hidup kalian udah oke, Jovi udah nyaman kerjaan. Terus ngejar apa sih Jovi tuh? Lu ngapain sih Jov? Lu kedepannya pengen ngapain? Jadi nggak sadar, nggak secara disengaja nanya. Dan beres pulang dari ketemu Josephine sama Jovi, langsung telepon Mike. Kok gue kayaknya kepikiran, kok gue pengen ngajakin temannya Kelvin ya jadi partner. Ya, dari ngobrol-ngobrol Dari itu ngobrol. kepikiran, oh ya udah cobain aja gitu ya, Iya. nggak ada salahnya kan. Akhirnya cobain singkat cerita, akhirnya Josephine pun bergabung ya, bareng-bareng. Itu pun nggak langsung, yes Prudential 100%, yes, wow gitu ya. Enggak ya, Iya. karena semua orang itu masuk ke industri ini tuh baru.
Karena nggak ada kuliah jurusan asuransi, teman-teman. Ya, jadi pasti background apapun masuk ke sini ya baru gitu ya. Wajar memulai bisnis baru, emang pasti yakin 100% berhasil? Nggak ada, teman-teman ya. Jadi pelan-pelan. Nah, tapi kita putusin lagi di saat itu berenam bareng spouse kita. Buat jalanin bareng-bareng Semuanya ya. buat jalanin bareng-bareng gitu. Josephine udah punya goalnya, Maria udah punya goalnya, Mike udah punya goalnya. Nah, jadi di sini fokusnya adalah kita tuh hampir tiap hari ngobrol sih. Iya ya, tiap hari ya. Mau di WA, mau kita di Zoom ya hampir tiap hari. Terus kita Mike JFW ke Jakarta. Iya, bolak-balik berapa kali tuh? 3-4 kali ada ya? Ada 3-4 kali ya. Nah itu kalau nggak dibolehin sama Cici Jil nggak jadi. Kasih tepuk Atas tangan restu dulu dong istri ya. buat istri gua ya. Ya jadi banyak banget orang yang involve, orang yang pengen kita sukses. Banyak banget sebenarnya orang yang involve loh. Ya, cerita sedikit mungkin yang tentang Josephine. Waktu itu gua kesana dijemput sama Jovi itu suaminya Josephine. Sama Josephine-nya bawa anaknya juga. Jadi sekeluarga, gue dijemput sekeluarga, oke. Udah gitu ketemu orang bareng-bareng, ya itu sampai malam semua bareng-bareng. Iya. Jadi sekeluarga, bukan cuman sama Josenya atau sama Jovinya doang, tapi sekeluarga bareng-bareng. Itu pertama kali. Kedua kali, ada mamahnya Josephine juga datang. Jadi bertiga ya lu ya? Iya. Sama anaknya. Sama anaknya juga. Jadi ini sih udah kayak sekeluarga gitu, kita pergi ketemu orang sekeluarga bareng-bareng kemana-mana. Family gitu. prospect coy. Iya, terus gue bilang gini, Josephine, ini keluarga lu sangat support loh, Iya. gila luar biasa loh gitu loh. Karena gue tahu Jovi itu di saat itu liburnya, hari Sabtu tuh dia libur. Iya, tapi dia mau temenin Jose Dia mau dari temenin pagi ya. Jose dari pagi, Iya. ketemu orang sampai segala macam, itu keren banget. Kita gitu sampai ya. selalu ngomong kayak, wow Jose tuh bersyukur banget punya keluarga yang Bersyukur benar-benar banget, suportif sama dia gitu. Kasih tepuk tangan buat Jovi dan Josephine yang di online. Nah itu yang kita kerjain teman-teman ya. Yes. Waktu itu Mike ngejar agency director, Maria kejar AD. HAD di saat itu gitu. Nah sebenarnya kalau Maria sih di November, di Desember itu udah beres kalau Maria. Iya. Ya, udah beres, udah confirm AAD ya. Nah ini sedikit foto-fotonya nih teman-teman. Waktu Maria ke Bandung nih yang kiri. Yang kiri, terus Kiri yang atas. sebelahnya Jose main ke rumah aku. Ya, udah Situ gitu kita ini lagi di sini kayaknya, di Legacy ya, di yang Legacy. Koglen di depan. Ada yang di LJC juga. Ya, Ya LJC ada. LJC juga. Nah ini yang kanan atas nih, kanan paling atas ya teman-teman, itu jam 11 malam teman-teman. Itu suaminya Josephine tuh Jovi. Iya itu Jovi, jadi setelah beres ketemu nasabah, ngobrol sama Jovi juga, asuransi gue gimana? Ya udah Review akhirnya poli ngobrol. sendiri ya? Kita review Iya. poli sendiri ya. Jadi beres tuh setengah 12 malam ya. Capek nggak? Capek, tapi happy banget teman-teman. Kenapa? Karena kita bareng-bareng, nggak sendirian gitu loh. Gitu. Nah ini yang kanan bawah, paling bawah itu saat camp, waktu camp. Oke, next. The result. Nah dari tadi kan kita udah ceritain ya, awalnya gimana pemikirannya, hambatannya, keputusan-keputusan yang diambil. Terus hasilnya apa gitu loh. Hasilnya Pas next. lagi mungkin cerita sebelum Oh, aku confirm belum, AAD belum. dulu mungkin Iya, iya, berarti. belum. Nah di Oktober apa September itu ya, aku tuh ketemu nasabah yang mau closing cukup besar. Sekitar 90 jutaan gitu. Semuanya udah oke. Kayak istri udah oke, secara dia preminya udah oke, semua udah oke. Akhirnya udah medical check up dong, medical check up karena UP-nya cukup besar. Medical check up, beres dari situ, beres. Pas lagi di medical check up dia nanya, kalau gue naikin UP gue kira-kira gimana? Dia bilang, ya seneng lah dalam hati ya, cuma kan gak ditunjukin gitu ya, jaim dikit. Nah jadi akhirnya beres medical check up, kita bikin lagi yang baru, perhitungan baru lagi, dinaikin lagi tuh. Itu sampai mungkin EP-nya sekitar 200-an lebih ya. 200-an ya. 200-an lebih. Nah tapi belum lanjutin SPJ karena dia bilang gue perlu kalau udah sampai ratusan gini, dia bilang dia mau ngobrol sama orang tuanya gitu kan. Nah di situ yang si 90 tadi udah medical check up, udah oke, udah disetujuin sama Peru, semua tinggal bayar. Gak dibayar. Yang 200 jutanya juga tetap gak dibayar. Nah di situ itu karena pertama kali memang aku kan case yang cukup besar buat aku itu pertama kali. Ya. Sempat baper, nelpon Komike, nelpon Kloglen bahkan kayak
pas pertama kali mau ceritain yang ilustrasi 200 jutanya aja sampai telepon Mike, sampai telepon Glenn ya dua-duanya. Iya. Kayak make sure, gue kayak tegang banget kayak terus Komeng cuma bilang ya lu santai aja katanya. Iya, low expectation aja. Iya, Jadi low maksudnya expectation. gini, kalau kita sebagai nasabah pun, memangnya kalau ada penawaran langsung diambil. Nggak mikir-mikir dulu, Iya. pasti mikir-mikir dong, ya kan? Iya. Nah kalau misalnya kita sekarang, kita yang ceritain sama nasabah ya, nasabah lagi pikir-pikir apalagi angkanya besar gitu ya. Teman-teman santai aja. Kita tuh jangan sampai ngarep, karena kita kan bantu. Iya. Kita kan bantu dia. Iya. Ya, dia ambil bagus buat dia. Buat kita juga bagus. Ya. Tapi kalau dia nggak ambil, kita kan nggak rugi apa-apa juga kan. Nah, Ada bapak. ada lah, sedih dikit ada lah ya. Tapi ya udah gitu lu nggak rugi uang, lu nggak Iya. rugi apa. Yang penting banyak, ceritainnya banyak itu yang penting teman-teman. Ya jadi kita tuh nggak ngarep. Kalau gue tuh suka ngomong sama Maria, low expectation aja. Iya setiap kali ya kita ketemu orang, Setiap kali. ketemu partner, ketemu orang. Ya low expectation, Gitu. karena kita nggak tahu orang itu benar-benar mau atau enggak. Orang itu misal jadi partner ya, orang itu benar-benar serius mau jalanin atau enggak. Ya. Mungkin dia bisa bilang, oke gue serius. Bukan itu yang dipegang, tapi actionnya apa. Ya. Nah jadi kalau gue sebagai leader, happy nggak Maria mau closing 200 juta waktu itu ya? Happy dong, wah Maria ini beres nih AD gitu kan. Kayaknya lu juga tuh beres AD juga kalau gue closing Oh, 200 juta itu. beres Iya, AD juga. beres AD juga. Nah tapi kalau di saat itu berharap, Udah tuh. ambiar tuh. Dua-duanya gagal ya. Iya. Gagal. Jadi dari situ, dari yang sebanyak 90 juta nggak jadi baper. Tapi bapernya nggak terlalu lama karena mungkin sama Komeng selalu diingetin kan sama Ko Glenn juga jangan terlalu banyak ngarep. Akhirnya yang 200 juta juga nggak jadi. Yang 200 juta itu nggak jadi. Anehnya rasanya biasa aja. Oh Ya. nggak jadi, oh ya udahlah nggak jadi, ya udah. Ya udah. Soalnya waktu itu memang kita mutusin, yuk ketemu orang lagi yang banyak. Betul. Nah di situ, ya. Jadi tetap nyari yang kecil-kecilnya, nyari yang lainnya, jangan cuma fokus ke yang gedenya doang. Yes. Oke, teman-teman itu ngomong gampang teman-teman ya. Dilakuin nggak gampang. Kebayang nggak udah di November ya, November akhir, ada closing nih 200 juta nih ya. Segar gold itu. Tapi tetap mau ketemu yang 6 juta. Iya tetap ya, ketemu aku tetap kan. closingin yang segitu. Itu kan, segitu. aduh ini gue ada yang 200 nih, udahlah Iya. nggak usah. Ya, nah itu jebakan teman-teman. Iya ya. beneran, tapi kalau itu fokus di satu, aku gak akan AAD sih pasti. Iya betul. Iya. Yes. Dan gue juga di saat itu lagi ngejar adik teman-teman ya. Jadi fokusnya nggak hanya Maria, tapi ada Maria, ada Josephine, ada partner yang lain juga, ada Madeline, ada Vicky juga waktu itu start ya bareng ya. Ada siapa lagi ya waktu itu ya? Ada Stephanie waktu itu. Jadi ada cukup banyak sebenarnya. Plus gue sendiri juga masih ketemu orang juga gitu kan. Nah itu yang kita lakukan sampai akhir, sampai di Desember gitu. Dan the result is, nah boleh next Laisa? Iya. Confirm ya. Akhirnya ya yang dari Maret dibilangin kalau nggak ada nggak join Prudent lagi. Puji Tuhan Ade. teman-teman. Puji Tuhan. Saya Gua juga lega. Ade. Mike juga puji Tuhan sama. Sebenarnya secara API mungkin di akhir November udah beres. Ya. Tapi ngejarin agent tuh itu kan jadinya Iya. di Desembernya. Jadi akhirnya Desember Maria confirm Confirm AAD ya, aduh itu happy banget ya karena gini, sebelumnya gue pernah gak sih promosiin partner? Pernah, tapi waktu itu bisa dibilang banyak dibantu juga sama Glenn waktu itu. Tapi yang benar-benar gue ajak dari awal banget ya, sampai gue bantu sampai akhirnya Maria sama Kelvin. Iya. Wah gue happy banget ya, kasih tepuk tangan buat Maria sama Kelvin dong. AAD 2022 ini fotonya kemarin kita kick off ya. Dan itu tim kita juga yang di sebelah kanan bareng sama Ray juga. Ada timnya Glenn Sony juga. ya ada tim. heeh. Iya gitu. Nah next. Puji Tuhan Mike juga Tepuk confirm tangan AD juga buat Komang. tahun lalu ya. Ade. Confirm. Ade Thank you. harga mati bener ya? Harga mati. Harga mati benar. udah. Itu dari Desember 2021 gue ambil keputusan. Gue tahun depan harus AD gitu. Kenapa? 7 tahun di Prudential, masa mau jadi mediocre? Masa lo mau yang biasa-biasa aja, mau ngapain gitu kan?
Jadi kalau misalnya mau ada di Prudential, pastiin lu punya goal yang bagus, yang worth it untuk diperjuangkan gitu loh. Nah jadi 2021 Desember gue pengen AD, 2002 kemarin akhirnya puji Tuhan AD ya. Plus ada PPC juga ya, dapat PPC juga ya. Nah ini kemarin kita di kick off gitu, ini bareng sama Glenn. Oke. Mungkin sedikit sih. Ada satu share juga dari Teh siapa? Teh Asti ya? Arti. Arti. Yang di Sukabumi tuh Yang Teh dari Arti ya? Teh Teh Arti kan? Iya. Arti ya bener ya? Nah itu tuh aku ingat banget ikutan dari Zoom, jalan dari Bandung ke Jakarta. Aku lupa sharing dia totalnya apa, tapi ada satu yang dia ngomong, kalau lu udah di Prudential, lu full time ngomong ke keluarga lu nih, tapi lu akhir tahun gak dapet apa-apa, lu emang gak malu kata dia. Nah di situ aku kayak ketampar banget kayak, wah gue udah ngomong ke mama papa, ke mertua, ke suami, ke keluarga, ke teman-teman. Gue full time di Prudential. Terus pas lagi di Juni mungkin sekitar tengah tahun, API aku tuh kayak baru 60 juta. Terus dia ngomong, Teh Ati ngomong kayak gitu kayak, wadaw ini sih gue kalau nggak gue AD, ini nggak bisa, ini kayaknya gue malu-maluin sih. Ya, gitu. Ya itulah pentingnya kenapa ikut training Iya, teman-teman ya. emang ada aja yang bisa nampar lu tuh. Kadang-kadang gini, kita ngobrol hampir tiap hari ya. Iya. Ya, tapi ada beberapa hal yang kalau gua ngomong gak masuk ya sama lu. Yang ngomong harus orang Zing. lain, ya kan? Sama gue juga gitu, Iya. sama gitu. Iya. Kadang-kadang mungkin harus pasangan yang ngomong baru masuk gitu kan. Leader lain ngomong baru masuk gitu. So boleh next, Laisa? Yes, nah belum. Oh ini udah. Oke, jadi teman-teman kita temanya take off ya. Mau nggak take off teman-teman? Mau ya? Nah teman-teman, take off itu bukan keadaan. Apalagi bukan cuman slogan atau tema teman-teman ya. Yes. Tapi keputusan kita untuk leave the ground. Jadi take off tuh keputusan teman-teman ya. Chapter 1 nih tadi di chapter 1 waktu on fire. Ada keputusan Maria untuk dia mau kejar tap or gold. Yes. Kalau keputusannya nggak dari Maria, mau gua ngomong, ayo ya kejar tap or gold, ayo ya, wah sampai 1000 kali juga Hilang nggak akan ya? masuk. Nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Nggak akan masuk. Jadi keputusan itu harus datang dari diri kita sendiri. Di chapter 2 ada keputusan Maria untuk kejar AAD. Itu kan gue lagi liburan ya, tiba-tiba ditelepon, ya kan? Kalau nggak dari Maria keputusannya, gue ngomong sampai 1000 kali juga nggak masuk. Iya. Ada keputusannya. Chapter 3 ada keputusan bareng-bareng buat berjuang, ya kan? Bareng-bareng sama tim. Karena kita semua punya goal, gitu loh. Nah di chapter 4 baru ada hasilnya, yang tadi teman-teman ya. Oke, boleh lanjutin? Ya. Oke, jadi kalau menurut kita sih hanya dengan kita ada di legacy bukan berarti kita tuh bisnisnya bisa involve dengan sendirinya gitu. So kita perlu decide today, let's leave the ground. Thank you guys. Itu aja teman-teman, thank you. Wow, what a great day. Dari Bandung salam buat semua teman-teman yang ada di Jakarta, di kota-kota lain. Gua lihat ada yang di Banjarbaru luar biasa, Jakarta, Kalimantan, Lianto Kalimantan juga ada Jakarta, ada Depok, ada Bali tadi. Oke, senang kita ngeliatin banyak orang ada di online, artinya ada banyak orang hidupnya boleh kita bantu untuk berkelimpahan. Yang setuju katakan yes. Saya cuma pengen cerita terakhir, yaitu dengerin Mike dan dengerin Marnov yang luar biasa. Oke, saya mau bilang itulah gambaran ideal dari yang namanya seorang pemimpin. Oke, ada 3 tugas gambaran besar sebagai seorang pemimpin. Yang pertama pastinya memimpin, to lead. Lewat apa aja? Kasih mentoring, kasih vision. Oke, yang kedua adalah meet the needs, menjawab kebutuhan. Bersyukur Mike tahu bahwa kebutuhannya Marnov, waktu dia lagi baru sangjit, baru merit, kebutuhannya bukan Prudential. Mike asik banget ceritain, bantuin apa yang bisa dibantu, apartemen gimana. Menurut saya itu sebuah meet the needs yang bagus banget. Juga buat Anda para partner, waktu kita ketemu orang, waktu kita ketemu calon orang yang kita mau bantu,
Kalau lu bisa tahu, oh ya needs-nya dia apa ya. Oh ternyata kita dengerin beberapa kali ya. Ada leader yang sebelum datang dia beliin makanan lah, gado-gado, ada yang beliin lotek dan lain sebagainya. Dan itu ternyata sebuah hal yang meet the needs. Oke, yang kedua yang dilakuin adalah meet the needs. Yang ketiga adalah role model. Anda produser, Anda leader. Kalau lu mau punya kapasitas sebagai seorang pemimpin yang bagus, 3 hal inilah yang dilakukan sama Marnov dan sama Mike. Tepuk tangan yang terbaik dong buat mereka berdua. Oke, dan bukan hanya sama Marnov, tapi juga sama Kelvin dan juga sama Jill. Sekali lagi tepuk tangan paling meriah dong buat mereka berdua dong. Wow. Oke, so pulang dari sini. Pertanyaan buat kita. Kita di-upgrade, kita dengerin. Oke, oh gitu ya. Waktu slide keduanya Mike bilang, the winter is coming for Mike. Oke, saya mau bilang, dalam hidup ini kita gak bisa janjikan kalau hidup akan selalu cerah. Benar gak sih teman-teman? Kita leader gak bisa janjiin bahwa minggu ini, oke, pasti lu punya keuangan yang lebih baik. Kita gak bisa janjiin karena yang namanya dalam hidup ada yang namanya musim kehidupan. Hidup ini punya musim kehidupan. Nggak tahu nih minggu ini musim kehidupan kita apa. Di IG gue tulis ada 2 hal, ada 2 hari yang jangan lu tenggelam di dalamnya. Yaitu kemarin dan besok. Oke, 2 hari itu jangan lu tenggelam. Oh minggu kemarin hari kemarin gue gak bagus banget. Atau kebalikannya, wih minggu kemarin gue bagus banget. Oke, jangan tenggelam di dalamnya. Atau tenggelam di besok. Aduh, kayaknya hidup gue akan lebih baik tahun depan nih. Aduh, kayaknya kalau gue merit, ya tadi Marnaf ngasih contoh yang bagus. Waduh, merit kayaknya berbeda. Bener, setelah 3 bulan dan lu gak lakuin hal yang luar biasa, akhirnya sebuah momentum yaitu nangis keras dan untungnya punya Kelvin. Bener? Jadi yes, jangan tenggelam di masa lalu, di kemarin. 2 hari ini jangan tenggelam. Dan jangan tenggelam di besok. Selama masih ada hari ini. Oke, kerjakan yang terbaik. Bukan kemarin, juga bukan besok. Tapi selama ada hari ini. Selama ada hari ini. Bilang kiri kanannya, lu punya hari ini? Teman-teman online punya hari ini? Artinya lu bisa lakuin yang terbaik di hari ini. Oke, Ndre gua hari ini mau nonton Ant-Man. Ya sama anak-anak, lakuin yang terbaik. Waktu main, waktu sama anak-anak, jangan pegang gadget. Jangan banyak pegang gadget, taruh dulu. Ndre gue besok mau family day, gue mau kebaktian, gue mau liburan. Oke, taruh gadget lu, kasih waktu perhatian buat anak-anak. Oke, waktu hari Senin, oke gue mau schedule semangat nih bantu orang, gue mau maksimal. Selama masih ada hari ini, lakukan yang terbaik di hari ini. Yang setuju katakan yes. Oke, itu aja buat hari ini. Sampai ketemu lagi teman-teman di online.